Halo teman-teman, welcome to update dari Bitcoin dan Ethereum ya. Kita akan coba cek Bitcoin yang sudah mulai mendekati 100.000 ya, tinggal mungkin 1% lagi atau kita bisa katakan almost ya, 99.000 sudah hit. Tinggal kita tunggu untuk 100.000-nya apakah hari ini ataukah besok lusa atau minggu depan ya nggak tahu. Tapi yang penting kita sudah tinggal 1% lagi menuju 100.000. Ethereum juga sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, jadi nanti kita akan banyak yang menarik untuk kita bahas, jadi stay tune ya sampai akhir. Sebelumnya saya mau info sama teman-teman bahwa semua informasi yang nanti kita sampaikan itu hanya merupakan edukasi ya, bukan ajakan beli maupun menjual, seperti itu. Langsung aja kita coba cek ya, Bitcoin untuk daily time frame, kita sempat close di atas 99.000 ya, 99.100 kurang lebih ya, jadi 1% lagi menuju 100.000, dan I think tinggal tunggu waktu ya, nggak terlalu lama lah, harusnya bisa hit. Meskipun nanti nggak tahu ya, ketika 100.000 pasti akan ada selling pressure atau buying pressure, nanti kita akan lihat tuh, karena memang 100.000 itu angka psikologis yang membuat biasanya mayoritas untuk retail itu mulai melirik ya, wah Bitcoin sudah masuk 100.000 nih, kita terlambat atau enggak. Mereka biasanya baru mulai, nanti bisa ke 200-300.000. Biasanya pemikiran seperti itu mulai bermunculan nanti, seperti itu. Untuk area support terdekat, saya melihat kalau dia pullback sampai area trendline sih so far masih oke ya. Jadi trendline-nya teman-teman bisa tandai aja untuk area support di area ini, bisa jadikan area support ya 93.500. Itu bisa teman-teman jadikan sebagai area perhentian pertama untuk area supportnya. Itu aja ya, untuk time frame kecilnya sih nggak banyak pembahasan ya. Saya cuma melihat bahwa trennya masih sangat kuat ya, nggak ada tanda-tanda pelemahan. Secara volume pun kita melihat overall so far so good ya, selalu bermain di atas area rata-rata untuk volumenya, jadi ya nggak ada yang perlu dibingungkan sebenarnya, seperti itu. Tinggal nanti PR-nya untuk Bitcoin itu sendiri, untuk PR-nya apakah dia nanti ketika sampai 100.000 akan ada pullback yang signifikan atau masif, apakah dia nanti akan melanjutkan kenaikannya setelah itu sideways dulu, kita nggak tahu, karena yang bisa saya lihat di sini untuk RSI kita sudah masuk area terlalu banyak orang membeli atau overbought ya, jadi ya cooling down sedikit itu nggak masalah ya. Seperti momen kemarin ini dia cooling downnya tapi cuma berbentuk ranging atau sideways, setelah itu lanjut lagi. Jadi itu juga bisa di satu skenario yang teman-teman bisa pertimbangkan, seperti itu. Itu untuk Bitcoin-nya. For Ethereum kita melihat dari update kemarin, saya info bahwa kita membentuk triangle dengan support di 3000. Setelah itu teman-teman bisa lihat, boom, langsung terbang naik ke atas menuju area resisten kita. Ya, kita sudah hit area resisten dan siap membentuk high yang lebih tinggi lagi, gitu. Jadi sudah valid ya untuk breakout-nya. Ini saya hapus dulu. Tinggal nanti kita lihat untuk follow up-nya seperti apa, gitu. Daily time frame-nya target terdekat di sini 3.500. Dikit lagi ya, dia bisa hit. Setelah itu ya 3.900 maybe ya, itu bisa menjadi area next targetnya untuk Ethereum. Jadi PR-nya masih lumayan banyak, tapi untuk arah-arah perubahan tren itu sudah sangat terlihat ya. Dia sudah breakout dari area trendline majornya, tinggal nanti kita lihat untuk follow up berikutnya seperti apa, gitu. Untuk volumenya pun juga so far so good ya, bermain di atas rata-rata sama seperti Bitcoin. Jadi ya kenaikannya juga kenaikan yang cukup valid menurut saya. Itu aja untuk Ethereum. Hourly-nya sudah kita bahas ya. Untuk area supportnya teman-teman bisa mark untuk area resisten become supportnya yang kemarin ya. Resisten become supportnya ada di 3.200 kurang lebih, yang 3187 3.200 itu jadi area support berikutnya. Itu untuk dua market yang kita bahas ya, market utama. Setelah itu saya mau bahas dari USDT dominance. Untuk deploy sudah selesai ya, dia breakdown dari area konsolidasi, sudah dekat dengan area target. 4% sudah masuk area psikologis, jadi hati-hati kalau dia bisa rebound naik ke atas ya. Biasanya rebound naik ke atas diikuti dengan koreksi yang cukup masif oleh banyak-banyak koin ya, terutama altcoin-nya biasanya juga mulai kena shake out dulu untuk sementara.
Apalagi kita bisa lihat untuk Bitcoin-nya dominance itu masih bermain di atas area moving average ya. Sekali lagi, bukan berarti nanti dominance-nya drop sampai 59,5. Ini sudah masuk alt season ya, teman-teman jangan salah sangka. Kita sudah berkali-kali retest di area moving average dan selalu terpantul di sana. Nih, nanti kalau retest lagi ya jangan omong altcoin season ya. Ya, itu cuma koreksi sebelum dia melanjutkan kenaikannya lagi seperti itu. Jadi ya jangan salah artikan sih menurut saya. Apalagi kita lihat dari others dominance-nya, so far kita masih struggling di area support ya, hanya punya satu area trendline ini untuk bertahan ya. Kalau kita jebol dari trendline sih saya nggak cukup melihat ada tahanan support lagi di bawah gitu. Jadi dia harus bertahan di atas trendline dan sesegera mungkin untuk bisa breakout dari area supply sekaligus area trendline dari weekly time frame-nya seperti itu. Apalagi di sini kita lihat sudah untuk volume dari others dominance pun juga sudah mulai meningkat, itu menandakan bahwa ada uang banyak yang masuk di marketnya. Untuk volume dari market cap-nya pun juga sama, kita mulai lihat untuk spike out masuk ke 300 miliar dolar untuk others dominance-nya. Di total 3 sendiri kita melihat sudah high lagi ya, ke angka 877 miliar dolar. Jadi semua menunjukkan tanda-tanda yang cukup bagus ya. Kita coba hide semua indikator, saya hapus semua indikator dulu, saya fokus pada price action. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa terakhir kali kita konsolidasi di sini ya, setelah itu dia bertahan dan breakout ke atas gitu ya. Breakoutnya sampai mana? Bisa saja nanti ini 1/1 sebenarnya sebagai target ya. Kita buka targetnya. Saya coba tarik IBCD. Nah, target kita sebenarnya untuk jangka panjang 1,3T, target jangka pendeknya di 900 miliar dolar. Jadi dia sudah mendekati area target jangka pendek kita. Saya ambil nilai tengahnya di 1,2 sampai 1,1T, itu menjadi target rasional dari total 3 kita. Jadi masih ada ruang yang cukup besar untuk kita bisa naik sekitar 40% untuk mencapai target rasional sih ya. Itu target rasional yang I think nggak terlalu susah lah untuk kita capai, karena untuk monthly time frame kita overall kalau kita bisa close seperti ini sih bullish ya untuk altcoin terutama, karena memang dia sudah makan semua candlestick konsolidasi yang terjadi dari bulan Maret gitu ya. Dari bulan Maret April sudah dimakan dalam satu kali penguatan sekitar 40% naik ke atas gitu. Jadi ya teman-teman bisa mulai chip in atau cari-cari posisi untuk di altcoin apabila masih belum ada barang ya. Maybe this month is this time ya, bulan ini menjadi waktunya teman-teman untuk mencari altcoin kesayangan teman-teman seperti itu. Tentunya yang masih belum naik tinggi ya, jangan naik, jangan beli. Oh, total 3-nya masih bisa memberikan ruang kenaikan, teman-teman belinya doge. Nah, teman, ini kesalahan dari mayoritas teman-teman ya, belinya doge yang sudah dekat dari all time high seperti itu. Ini kan dekat all time high ya, all time high-nya dia itu di sekitar Rp10.000 gitu ya. Dulu 10.000 sih ya, 0,7. Nah, kita sudah dekat dan 0,7, teman-teman bilang ini oke ya, ini sudah terlambat kalau teman-teman mau entry di doge gitu. Bisa coba cari untuk altcoin alternatif yang lainnya. Untuk Ethereum Bitcoin-nya I think ya bulan ini harusnya kita bisa menjadi ini area support ya. Setelah itu bulan depan harusnya kita bisa melihat candlestick Marubozu seperti ini hijau. Itu menandakan bahwa Ethereum itu sudah mulai mendominasi pergerakan market. Dan saya nggak bilang kapan untuk altcoin season-nya, tapi based on pengalaman sih harusnya nggak lama lagi ya. Teman-teman sabar-sabar dikit. Harusnya kita bisa sudah mulai melihat tanda-tanda untuk altcoin season itu bergerak ya. Yang pertama kita lihat dari dominance Bitcoin kita yang sudah mencapai area top ya. Ini menjadi cycle top yang sudah kesekian kalinya kita coba, bukan predik ya, kita coba kalkulasikan ya. Pertama di area 60%. Ya 60% yang ini yang pertama. Ini ada area kosong atau imbalance ya yang perlu diisi, sudah kena ya, overlap lagi naik dikit ya, sudah saya naikkan lagi ke area order block yang ada di sampingnya seperti itu. Ini ada order block, saya tarik ke samping untuk boxnya, dan ini merupakan area resisten atau supply-nya seperti itu. Jadi kita sudah dekat dengan puncak. Lalu yang kedua, USDT dominant juga sudah mulai breakdown ke bawah, sudah membentuk yang namanya inverted cup and handle di sini.
Kalau ini jebol, ini bisa memberikan uang kucuran yang lebih besar lagi ke market. Ya, kalau saya balik, teman-teman pasti percaya bahwa market masih bisa naik lagi gitu di USDT dominance-nya. Maaf. Seperti ini. Nah, teman-teman percaya ini cup and handle ya, dia bisa break naik untuk ke price yang lebih tinggi lagi. Kalau saya balik kan sama berarti ya, seperti itu. Lalu yang ketiga, kita lihat dari total 3 kita sudah overlap ya, atau breakout dari monthly time frame-nya untuk beberapa bulan ke belakang, itu juga menjadi satu indikasi yang bagus. Dan yang keempat, untuk Ethereum sudah mulai make move juga. Jadi sudah banyak indikator yang sudah mulai menunjukkan bahwa market akan make a move tidak lama lagi. Persiapkan diri teman-teman, jangan terlalu FOMO, dan pastikan untuk menggunakan risk management yang bagus. Seperti itu. Itu aja dari saya, thank you semua yang sudah tonton sampai habis ya. Mungkin nanti kita akan adakan live streaming, teman-teman bisa tulis mau kapan live streamingnya. Nanti kita akan bahas untuk altcoin seperti biasanya yang teman-teman request ya. Itu aja, thank you semua. Yang mau join Discord bisa klik link yang ada di pin komen ya. Sudah saya sertakan untuk link Discordnya free. Saya update di sana lebih seringnya. Itu aja. Thank you, bye-bye.